Kata-kata hari ini. Apa kata-kata hari ini? Quotes. Apa ya? Semangat dalam Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia memberkati pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat keras firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sangat tegas Allah menyampaikan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab di ayat yang ke-11, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh adalah hari pemberhentian di mana Allah berkarya. Dan hari yang ketujuh itu adalah hari yang dikhususkan, hari yang dikuduskan oleh Allah. Arti kata kudus itu Bapak Ibu Saudara dari bahasa Ibrani yang disebutkan di sana adalah kados. Kados itu memiliki arti bukan suci tanpa celah, tidak, tetapi kados yang dimaksud itu adalah yang disendirikan, yang dipisahkan. Sehingga ketika Allah menyampaikan di sini, sebab pada hari ketujuh Allah memberkati dan Allah menguduskan, Allah memisahkan, Allah menyendirikan supaya apa? Supaya itu dipakai oleh umat untuk apa? Mengkhususkan diri hanya kepada Allah. Konteks Israel pada waktu itu adalah Bapak Ibu Saudara, betapa susahnya bangsa Israel ini untuk beribadah kepada Tuhan. Hari-hari yang ia kerjakan disibukkan dengan berbagai macam hal, baik itu pekerjaan bahkan urusan-urusan lain. Oleh karena itu firman Allah ini disampaikan, berhentilah pada hari Sabat di dalam melakukan segala aktivitas. Bahkan bukan hanya manusia saja, bukan hanya orang-orang Yahudi yang, minta maaf, konteksnya pada waktu itu ada tuan dan ada hamba. Hamba ini adalah seorang yang ia beli, seorang yang ia bisa pekerjakan untuk pekerjaan rumah ataupun hal lain, yang mereka tidak mendapatkan upah apapun, hanya mereka bisa hidup bersama dengan tuannya. Itu berlaku bagi semua orang, bahkan itu berlaku juga untuk binatang, saudara. Dan ini sangat tegas disampaikan. Para tuan harus berhenti melakukan aktivitas apapun, mengkhususkan hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan. Para hamba tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat itu, karena itu memang sudah menjadi perintah Tuhan. Bahkan di sini para binatang juga diperlakukan sama, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Karena binatang juga pada waktu itu dipakai untuk melakukan pekerjaan. Misalnya
untuk mengelola tanah di ladang, memakai binatang lembu atau mungkin memakai keledai dan lain sebagainya. Binatang pun juga diperintahkan supaya tidak melakukan aktivitas kegiatan pekerjaan apapun di hari Sabat. Sebab di hari Sabat itu adalah waktu yang dikhususkan Allah untuk berhenti dari segala kegiatan, dari segala aktivitas, bahkan dari segala pekerjaan. Lalu Allah menyampaikan itu supaya umat Allah itu beribadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran, ini yang kontradiktif dengan apa yang dilakukan orang-orang Israel dan apa yang dilakukan oleh para murid Yesus yang tentunya atas seizin Yesus. Apa yang dilakukan? Di hari Sabat, Yesus melakukan kegiatan. Hal yang pernah dilakukan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Maka ahli Taurat orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau melakukan kegiatan di hari Sabat? Kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah ini adalah hal yang kontradiktif apabila dibandingkan dengan ajaran Israel pada waktu itu?" Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Artinya, ketika hal itu terjadi, Yesus sedang beribadah dan selesai beribadah. Kegiatan yang dilakukan para murid-murid ketika memetik gandum itu tidak menghilangkan peribadatan mereka. Mereka tetap beribadah, tetapi setelah ibadah ada kegiatan aktivitas yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus datang, Yesus hadir bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus menggenapi. Bapak sudah dikasih Tuhan, jangan menyalahartikan ya. Berarti nak gitu asal gereja wae. Bekerja lebih penting dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan Yesus melakukan itu setelah beribadah. Para murid melakukan itu setelah peribadatan selesai. Berarti boleh melakukan pekerjaan aktivitas apapun ketika itu sudah selesai ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan ibadah itu merupakan suatu hal yang sudah Allah tetapkan. Satu hari ditetapkan oleh Allah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul masih tetap pada tema yang sama dari poin yang kedua, melibatkan keterlibatan anggota untuk aktif dalam kegiatan gereja. Salah satunya ibadah. Minggu-minggu lalu sudah kita bahas juga berkaitan dengan ibadah. Ini seri 1 Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang akan datang muncul seri yang kedua. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk seri 1 ini 2 hal yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Kalau di sini ada kata yang berkenan kepada Allah, berarti ada ibadah yang tidak berkenan. Dan kita akan lihat Bapak Ibu Saudara di sini. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, nah ini sebagai pendahuluannya. Mungkin kita pernah melihat, menyaksikan, atau mungkin kita juga pernah mengalami Bapak Ibu Saudara. Anak kita sangat mahir menutup telinga terhadap hal yang tidak ingin dia dengar. Artinya, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang tidak ingin dia dengar, dia sering menutup telinga. Mungkin secara fisik dia tidak menutup telinga, tetapi dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua atau siapapun. Karena apa? Karena sang anak sedang tidak ingin mendengar hal itu. Banyak faktor kenapa anak tidak mau mendengar. Karena jenuh, karena orang tuanya mungkin berulang-ulang sudah menyampaikan hal yang sama. Wah bapak ini, wah ibu ini kemarin ngomong ini baleni meneh. Wingi anake ngomong iki baleni meneh. Hari ini diulangi lagi ngomong hal yang sama. Akhirnya apa? Ia mengambil satu tindakan, aku nggak mau mendengarkan itu. Karena itu sudah berulang-ulang kali disampaikan.
Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak mau mendengar, apalagi di gereja. Namanya anak-anak, dia punya dunia. Ya. Mungkin kita sering membentak, kalau membentak mungkin jarang ya. Mungkin kita marahi anak-anak. Dengarkan, Pak Pendeta sedang berkhotbah. Ayo dengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu sudah mulai punya pikiran. Anak-anak loh ya, ini bukan, kalau yang namanya anak-anak, saya rasa dia yang masih belum bisa memaknai peribadatan. Dia masih asik dengan dunianya, bermain. Ya, memang orang tua harus mengarahkan ya. Terkadang ketika mengarahkan ini yang terjadi. Anak-anak tidak mau mendengarkan. Karena apa? Mungkin dia bergereja, mungkin dia bisa saja duduk, tetapi pikirannya, imajinasinya mengembara kemana-mana. Itu anak-anak. Bahkan mungkin orang tua pun juga gitu ya. Fisiknya bergereja, pikirannya koperku mau tak pateni bro. Betul gitu ya. Sing tak makan nanti apa setelah pulang. Karena kita urung liwat, tenang saudara, di bawah sudah menanti hari ini. Akhirnya apa? Pikirannya kemana-mana. Mungkin pikirannya sedang bermain, pikirannya sedang berimajinasi, mungkin mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam pikiran, pikirannya ini akan berimajinasi tentang firman. Bisa jadi seperti itu. Sehingga berulang kali anak atau bahkan mungkin kita sendiri mendengar omelan itu datang. Sehingga kalau kita punya anak, mungkin kita pernah ngomong, kamu dengar enggak sih bapak ngomong, kamu dengar enggak sih ibu ngomong, dan lain sebagainya. Itu sering terjadi dalam diri anak. Sering menutup telinga supaya tidak mendengar hal yang tidak ingin dia dengar. Berarti ada sesuatu hal yang sesungguhnya ingin dia dengar sesuai dengan usianya. Seusia Clara dijak curhat tentang cinta, nyambung gak? Ya dia pasti akan menolak. Itu bukan dunianya. Tetapi ketika seusia Clara diajak cerita tentang Barbie, boneka Barbie itu bagus, nyambung gak? Nyambung, karena itu dunianya. Dia sedang tidak ingin mendengar yang tidak ingin dia dengar, maka dia lebih menutup telinga. Saudara, hal ini pun juga sering terjadi pada kita. Ya. Kita pun juga sering bersalah karena menutup telinga terhadap hal yang tidak ingin kita dengar. Kita hanya ingin atau kita hanya membuka telinga kita terhadap hal yang ingin kita dengar. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bergereja, sekalipun jasmani kita ada duduk di sini, ya, mungkin Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak ingin mendengar pesan Allah. Karena apa? Karena kita sedang tidak ingin mendengarkan. Yang ingin kita dengarkan apa sih? Saya ingin mendengar. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita berhati-hati. Motivasi kita datang bergereja itu sangat menentukan telinga kita. Kalau kita punya motivasi yang benar ketika kita beribadah, maka yang ada dalam hati kita, apapun yang disampaikan saya harus mendengar. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, mau tidak mau, meskipun bertentangan dengan hati nurani, meskipun itu bertentangan dengan perilaku kita, ya kita harus dengar. Karena itu firman Tuhan. Kalau di dalam sekolah minggu tadi ya, firman Allah itu berguna untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan. Bagaimana hidup kita ini menjadi lebih baik kalau kita menutup telinga untuk firman Tuhan. Nah, kita sering melakukan hal itu. Kita sering menutup telinga supaya tidak mendengar hal yang tidak ingin kita dengar, meskipun sekalipun itu adalah pesan dari Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, saat itulah kita benar-benar perlu mendengarkan suara Allah. Harusnya seperti itu. Tujuan kita bergereja itu, Bapak Ibu Saudara, tidak salah ketika kita menyampaikan bahwa gereja itu adalah sebagai tempat untuk rehabilitasi. Benar, Bapak Saudara? Secara iman kita perlu direhabilitasi. Secara iman bahkan mungkin perlu adanya revolusi supaya iman kita ini semakin hari semakin mengalami pertumbuhan. Dari mana iman kita ini mengalami pertumbuhan? Sekolah minggu tadi membahas, membaca kitab suci, berdoa setiap hari,
bahkan mendengar firman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Namun seringkali kita begitu keras kepala sehingga memutuskan untuk tidak mendengarkan. Oleh sebab itu kita harus mendengarkan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti ini. Jangan hanya kita mau mendengar hal yang ingin kita dengar, tapi firman Tuhan itu dengarlah baik-baik. Lakukanlah di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami suatu pertumbuhan kerohanian, supaya iman kita semakin hari semakin dikuatkan dan iman kita semakin hari semakin diteguhkan melalui firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini memberikan ajaran bahwa ada 4 prinsip, tetapi saya akan membagi 2. Hanya 2 prinsip yang akan kita pelajari saat ini, yang akan datang 2 prinsip berikutnya. Ada 2 prinsip yang harus ada dalam diri orang beriman bagaimana menuju pada ibadah yang berkenan kepada Allah. Bagaimana sih ibadah yang berkenan kepada Allah itu? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saudara lihat di situ? Ada jam, dia memegang absen. Zaman sekarang itu absennya hanya sidik ya, cedit, itu sudah. Kalau saya dulu waktu sekolah dipanggil satu persatu urutannya dari nama yang diawali dengan huruf A. Tapi sekarang sudah ada ya Bu ya, di sekolah-sekolah sudah pakai ini ya, sidik jari ya. Zaman saya dulu dipanggil Antonius, itu pasti A paling pertama. Saya itu Triwahono hampir paling akhir. Terus Triwahono, ada Bu. Kalau sekarang lebih mudah. Orang bekerja pun juga gitu, karena dibatasi oleh waktu. Perusahaan menuntut loyalitas pada karyawannya, harus loyalitas terhadap perusahaan. Datang harus lebih awal, pulang juga lebih akhir. Kan gitu dah. Karena loyalitas yang dibangun, datang lebih awal, pulang paling akhir. Nah, tapi apakah seperti itu? Dan itu yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ini berbicara tentang motif. Di dalam beribadah harus ada motivasi. Apa sih motivasinya? Bagian yang pertama, bagaimana menuju pada ibadah yang berkenan kepada Allah. Ada ibadah yang dilakukan dengan tulus. Bukan karena absen, bukan karena ingin dilihat aku orang Kristen maka aku ke gereja, bukan supaya dilihat Pak Pendeta, oh minggu ini aku bergereja, tidak. Tetapi dasar yang paling awal, yang paling dasar untuk kita beribadah adalah motivasi yang tulus. Ketika aku datang beribadah berarti harus ada ketulusan dalam hati kita, ya aku mau beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang tulus dari hati. Ini bukan sekadar rutinitas agama atau kewajiban, tetapi ungkapan cinta dan pengabdian yang tulus kepada Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita bergereja, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Aku beribadah kepada Tuhan karena aku cinta Tuhan. Aku mencintai Dia. Ada pujiannya, aku cinta Yesus. Dalam-dalam sekali, jeru banget, sejeru apa sih cinta kita pada Yesus? Sedalam apa cinta kita kepada Yesus? Setulus apa cinta kita kepada Yesus? Yang namanya tulus itu tanpa syarat. Ketika aku melakukan sesuatu, ya sudah aku lakukan dari dasar hati. Dasarnya dari hati, dari ketulusan. Bukan karena ada pamrih aku melakukan sesuatu. Ketika aku beribadah kepada Tuhan juga tidak ada pamrih. Aku beribadah kepada Tuhan supaya diberkati, benar enggak? Aku datang bergereja supaya diberkati, benar enggak? Salah saudara. Saya mau sampaikan saudara salah alamat kalau saudara datang bergereja supaya diberkati. Salah. Sebab apa? Ibadah yang tulus itu dasarnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Karena aku mencintai Yesus, maka aku beribadah kepada
Tuhan. Sebagai ungkapan syukur karena aku sudah beroleh keselamatan, maka aku beribadah kepada Tuhan. Karena aku sudah ditebus, bentuk syukurku ya aku mau beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu yang saat ini kita duduk, saudara mendengarkan firman Allah, saudara memuji Tuhan, saudara memberi persembahan kepada Tuhan, itu adalah ungkapan syukur saudara kepada Tuhan. Masalah berkat di dalam Matius, saudara, 6:3 apa? Carilah dulu kerajaan. Saudara nggak perlu oyak-oyak berkat itu akan ngejar saudara. Saya pernah menyampaikan. Ketika apa? Ketika kita mau datang, ketika kita mau mencari Allah. Jadi jangan sampai salah motivasi saudara. Ketika saudara bergereja hanya sebatas absen, no. Ketika saudara bergereja mengejar aku supaya diberkati, salah alamat. Kalau saudara mau diberkati, maka saudara harus datang kemana? Ke sumber berkat. Siapa yang saudara yakini sumber berkat itu? Allah. Kalau saudara mau diberkati, datanglah kepada Allah. Berkat itu akan mengikuti saudara. Ibadah yang tulus, ibadah yang sejati adalah ibadah yang tulus dari hati. Bapak Ibu Saudara perlu membangun motivasi yang benar. Ketika di hari yang sudah disediakan, hari yang dipisahkan, hari yang dikhususkan ini untuk beribadah, maka saudara harus beribadah dengan motivasi yang benar. Maka ketika motivasi itu sudah benar, ibadah saudara itu sudah pasti ibadah yang berkenan kepada Allah. Ketika saudara memberi persembahan dan persembahan itu saudara lakukan dengan benar, maka persembahan itu adalah persembahan yang berkenan. Apapun yang kita lakukan dalam peribadatan, kalau motivasinya benar, maka ibadah itu akan ibadah yang berkenan. Seperti di dalam Yohanes pasal 4, Bapak Ibu Saudara. Allah adalah roh dan orang yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini saya ajarkan di pemuridan kemarin. Bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Manusia punya roh, betul? Bagaimana roh kita itu menyembah kepada Tuhan? Apa yang harus dilakukan roh kita kepada Tuhan? Apakah roh kita ini harus keluar dulu? Berarti harus nunggu mati dong. Betul? Ketika roh ini menyembah, kalau roh kita keluar dari tubuh kita, ya kita mati, gak bisa menyembah. Lalu bagaimana roh itu menyembah? Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Arti daripada menyembah dalam roh dan kebenaran, roh dulu saja kita. Menyembah dalam roh adalah di mana roh yang ada pada diri kita ini kan roh Allah. Roh Allah yang ada pada diri kita ini tunduk kepada Allah. Roh yang ada pada diri kita ini adalah roh yang mau taat kepada Allah. Itu adalah penyembahan dalam roh. Artinya ketika ada ketaatan, ketika ada tunduk kepada Allah, itu adalah penyembahan dalam roh. Artinya ketika kita membawa tubuh kita yang dihidupi oleh roh Allah itu, kita menyembah dia dengan cara tunduk kepada Allah, dengan cara taat kepada Allah, dengan cara setia kepada Allah. Itulah yang disebut menyembah dalam roh. Bukan roh kita terlepas dari tubuh kita dan menyembah, tidak. Tetapi kita tunduk kepada Allah, kita taat kepada Allah. Itulah penyembahan yang disebut menyembah dalam roh. Lalu bagaimana dengan menyembah dalam kebenaran? Kita meyakini bahwa Alkitab ini adalah kebenaran dan ini adalah firman Allah yang tiada salah. Ketika kita melakukan firman Allah, ketika kita melakukan apa yang Allah ajarkan dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab ini, itulah penyembahan dalam kebenaran. Ketika setiap kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ketika kita ini menjadi pelaku-pelaku apa yang diajarkan Alkitab ini, berarti kita sedang menyembah Allah dalam kebenaran. Roh kita tunduk, roh kita taat, tubuh kita ini melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka kita sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang tulus adalah ibadah yang berasal dari hati yang penuh cinta kepada Tuhan.
Kalau kita cinta kepada Tuhan dan kita meyakini Alkitab ini firman Tuhan, maka kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Minimal diawali dari roh kita yang mau tunduk kepada Allah, lalu lakukan kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Maka kita sedang beribadah dengan ketulusan. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, datang beribadah karena ekspresi bentuk syukur kepada Tuhan. Ketika kita beribadah saudara, berarti itu adalah ekspresi kita mengekspresikan keselamatan. Kita tunjukkan dalam bentuk syukur kepada Tuhan di dalam ibadah. Ini yang kedua, datang beribadah karena kerohanian haus akan Tuhan. Roh yang ada pada diri kita saudara, rindu terus bersekutu dengan Allah. Roh yang ada pada diri kita rindu senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Memiliki rasa cinta itu pasti akan ada kerinduan kepada Allah. Sama seperti saudara yang dulu pernah jatuh cinta, pengennya ketemu 1 jam saya kurang, 2 jam saya kurang. Demikianlah roh yang ada pada diri kita sesungguhnya memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena ada cinta di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Saudara, ketika datang beribadah, datanglah dengan cinta kepada Allah. Nah itu nanti akan bias, dan itu akan menyebar. Cinta itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Sampai ke situ, tapi kita tidak akan bahas itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini ada nenek-nenek sebenarnya mau menyeberang jalan. Ada anak kecil yang mencoba membantu. Senang enggak orang tua yang kesusahan mau nyebrang jalan, ada seorang anak yang mau bantu nyebrangin. Kecuali ya, orang tua itu pasti akan senang. Tapi orang tua juga itu akan nggak senang. Kalau apa? Sebenarnya dia tidak mau nyebrang, tapi ngeyel lah di seberang deh. Beda urusan, pasti dia akan marah. Tetapi kalau dari gambarnya ini bagus saudara, orang tua ini sumringah ya, meskipun giginya tinggal 1 ya. Giginya 2 deh, tinggal 2. Senang karena apa? Ditolong anak ini. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tua ini membutuhkan 2 orang anak itu untuk nyebrang. Itu adalah penafsiran saya. Penafsiran saudara mungkin berbeda lagi ya. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan? Firman Tuhan bagian yang kedua adalah bagaimana menuju pada ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah ibadah itu dilakukan dengan rendah hati. Apa lawan dari rendah hati Bapak Saudara? Tinggi hati. Rendah lawannya tinggi. Artinya kesombongan, kecongkakan dan lain-lain. Ibadah yang sejati juga mencerminkan sikap rendah hati. Ketika kita datang menyembah Allah, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan berdosa di hadapan Allah yang Maha Suci. Adakah orang yang beribadah kepada Tuhan? Tuhan, aku beribadah kepadamu. Kenapa? Karena aku sudah suci, karena aku sudah kudus, karena aku tidak bercela, aku tidak berdosa. Kalau kondisi seperti itu nggak usah ibadah, tidak perlu beribadah. Karena apa? Ya sudah kudus, sudah seperti Tuhan, ngapain ibadah? Betul ya? Kenapa kita beribadah? Harus kita sadari kita beribadah karena ini, Bapak Ibu Saudara. Kita itu makhluk yang lemah. Kita itu membutuhkan Tuhan. Selama kita masih butuh Tuhan, maka beribadahlah kepada Tuhan. Kita merasa lemah, kita merasa berdosa. Jangan salah saudara, ada persepsi yang salah. Saya pernah menyampaikan hal ini yang menjadi satu contoh. Saya pernah melayani saudara di Tulungagung. Salah seorang ini dulu aktif bergereja, terlibat dalam pelayanan, bahkan sudah bisa menyampaikan renungan di jam doa. Menurut saya itu adalah prestasi yang luar biasa.
Tetapi karena satu kesalahan akhirnya dia tidak bergereja. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Ketika saya melayani di sana 6 orang yang saya layani. Kurang lebih 6 orang ya, 6 orang. Saya laju dari Semarang ke Tulungagung 9 jam naik sepeda motor, Bapak Saudara. Sepeda motornya sampai turun mesin 2 kali karena nggak kontrol sama apa namanya oli. Saya kunjungi berbagai macam cara. Saya datang kepada Bapak ini melalui persekutuan. Saya mengajak KPW, yuk kita adakan KPW ini sebagai sarana untuk penjangkauan. Saya menjangkau orang Lipan, dia tidak ikut. Ya, tapi ketika selesai, saya ngobrol-ngobrol karena dia punya ayam Bangkok. Saya tanya-tanya tentang ayam Bangkok, cara merawatnya bagaimana dan sebagainya. Lalu saya pakai itu untuk menjangkau, Pak, sama seperti ayam Bangkok ini. Ayam Bangkok ini perlu dirawat, perlu gizi. Rohani kita pun juga butuh gizi. Ayo Pak, dimulai lagi. Jenengan dulu sudah hebat, bisa menyampaikan renungan. Ayo dimulai lagi. Ayo setia lagi kepada Tuhan. Gereja itu terbuka. Lalu dia sampaikan apa? Pak, minta maaf Pak, saya sudah terlalu lama tidak bergereja. Saya merasa dosa saya itu begitu besar. Saya mau bergereja. Saya sampaikan apa? Justru ketika merasa kita paling berdosa, itu adalah waktu yang tepat datang kepada Tuhan. Jangan tunggu lama-lama. Ayo datang kepada Tuhan. Gereja itu bukan tempatnya orang yang suci. Gereja itu bukan tempatnya orang yang tidak butuh keselamatan. Gereja itu bukan tempat orang yang tadi saya sebutkan. Tapi gereja itu adalah tempat bagi kita yang mau memperbaiki hidup, yang mau memperbaiki kerohanian. Ini kesempatan yang baik. Ayo Pak. Itu menjadi alasan untuk tidak bergereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan berdosa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah satu bentuk kerendahan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan pengakuan, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, aku orang yang tidak layak. Oleh karena itu Tuhan, aku datang kepadamu supaya Engkau melayakkan hidupku. Sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan ya, sebagai perumpamaan. Ada 2 orang yang datang berdoa kepada Allah. Yang satunya adalah seorang Farisi, yang satunya adalah apa itu dulu seorang apa? Lupa saya. Intinya 2 orang yang berbeda. Orang Farisi ini dengan gagahnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku tidak melakukan dosa. Aku melakukan aktivitas keagamaanku ini dengan baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku berdoa juga tidak pernah terlambat. Sambil menengadahkan tangan dan juga melihat ke atas, dengan bangganya menyampaikan seperti itu. Lalu yang satu ini datang, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Bahkan secara fisik dia tidak berani menatap ke langit, ke atas. Karena apa? Karena ia merasa orang yang paling berdosa. Apa kata Tuhan Yesus sampaikan? Orang itulah yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Dia datang dengan segala kerendahan hati. Dia datang dengan kesadaran bahwa ia membutuhkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini meneguhkan kita perlu ada kerendahan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan kesombongan seperti orang yang dicontohkan Tuhan Yesus tadi. Aku adalah orang, aku bersyukur, tidak seperti orang itu. Justru orang yang seperti itu adalah orang yang ditolak oleh Tuhan karena apa? Keangkuhannya, karena kesombongannya. Saudara, dalam firman Tuhan mencatat, ya, ditulis di situ bahwa Allah mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi Allah membenci orang yang congkak. Perhatikan Bapak Saudara, ketika ada kesombongan, ada kecongkakan di dalam diri kita, berarti kita sedang membangun tembok pemisah antara kita dengan Allah.
Kenapa? Karena kesombongan itu adalah satu sikap yang tidak disukai oleh Allah dan itu dibenci oleh Allah. Kalau kita melakukan itu berarti kita sedang menentang Allah. Maka diperlukan kerendahan hati, mengakui bahwa aku ini makhluk lemah, aku ini orang yang berdosa. Maka ketika aku datang kepada Tuhan, aku akan meminta pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan, supaya Tuhan mengizinkan aku ini datang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ini kekuatan kita, saudara. Justru di saat-saat seperti itulah harusnya kita menyadari bahwa aku ini butuh Tuhan, bukan semakin menjauh. Rendah hati adalah sikap yang memungkinkan kita untuk mendekat kepada Allah tanpa kesombongan jelas, tanpa kesombongan, tetapi rasa hormat serta pengakuan yang dalam akan Dia. Kita mengakui Dia, kita membutuhkan Dia. Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Tuhan, di dalam hidup ini aku butuh Tuhan berkarya atas hidupku. Aku butuh pertolongan-Mu, aku butuh campur tangan-Mu di dalam hidupku. Itu orang yang rendah hati, bukan dengan kesombongan. Aku rak butuh, apalagi doa. Aku rak doa ya selamat. Saudara, ini tidak sedang berdoa selamat dan selamat, tidak sedang berbicara selamat dan selamat. Berdoa itu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Masalah selamat atau tidak selamat, saudara, itu keyakinan kita. Aku percaya Yesus, maka selamat. Engkau berdoa puluhan tahun tanpa ada pengakuan, ya engkau tidak selamat. Engkau terus berbuat baik tanpa ada pengakuan kepada Yesus Kristus, Dia Tuhan, ya tidak selamat. Tidak ada kehidupan kekal kau terima. Sebab kehidupan kekal itu diterima ketika ada pengakuan, aku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Aku percaya Dialah yang menebus dosa, dan aku menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu adalah suatu pengakuan di dalam diri bahwa sesungguhnya kita masih membutuhkan Tuhan. Selama kita masih membutuhkan Tuhan, mari saudara, beribadahlah dengan ketulusan, beribadahlah dengan motivasi yang benar, supaya ibadah kita ini akan menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara, datang beribadah karena ekspresi bentuk syukur, beribadah karena kerohanian haus akan Tuhan sesama. Itu yang harus ada pada diri kita ketika kita beribadah, sehingga sungguh jelas tujuan kita beribadah itu apa, tujuan kita bergereja itu apa, tujuan kita nyanyi memuji Tuhan itu apa, tujuan kita berdoa itu apa, tujuan kita mendengar firman Tuhan itu apa. Dan ketika pulang nanti kita bisa membawa berkat ini. Kita tahu apa yang kita dapatkan ketika kita bergereja pada hari ini. Amin saudara. Kesimpulannya Bapak Saudara, ibadah yang sejati bukan hanya tentang ritual dan tindakan fisik semata, tetapi juga melibatkan perasaan, niat, dan pemahaman yang mendalam tentang Tuhan. Pemahaman tadi, aku butuh Tuhan, maka aku bergereja. Ibadah yang sejati membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ibadah yang sejati adalah sebuah ungkapan cinta kita kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yaitu ibadah yang diberikan dengan ketulusan hati, rendah hati, dan penuh kasih kepada Allah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah yang berkenan adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kasih, ada ketulusan di dalamnya, dan juga ada kerendahan hati yang harus kita lakukan. Pengakuan bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Saudara. Kiranya ini memberkati kita semua. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan?
rupanya ibadah yang kita lakukan ini harus berkenan kepada Allah. Rugi saudara, mungkin jarak kita yang sudah jauh, waktu kita sudah kurang lebih 2 jam untuk beribadah, itu akan sia-sia ketika kita tidak memiliki motivasi yang benar. Ketika ibadah kita ini tidak berkenan kepada Allah, sia-sia. Oleh karena itu ketika kita beribadah, mari milikilah motivasi yang benar. Ibadahlah dengan tulus, dengan ketulusan hati. Kita datang itu mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ibadah itu harus didasari dengan penuh cinta kepada Tuhan. Kita beribadah karena kita cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah karena apa? Karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita dan masih terus membutuhkan Tuhan. Selama kita membutuhkan Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Allah memfasilitasi di dalam 1 minggu ini 1 hari dikhususkan oleh Allah untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu sebagai persembahan. Persembahkanlah hidupmu supaya Tuhan pakai saudara sebagai alat untuk kemuliaan. Serahkanlah, persembahkanlah hidup. Berikanlah itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan meresponi firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan 1 pujian, ku persembahkan hidupku. Kita akan pujikan bersama-sama ini sebagai respon kita, penyerahan hati kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah seluruh hidup, persembahkanlah semua hal yang ada padamu kepada Tuhan untuk kemuliaan. Ini aku Tuhan, semua milikku, ku persembahkan kepada Saya mengajak Bapak Saudara berdiri dengan kesungguhan hati kita, dengan ucapan syukur yang paling dalam dari hidup kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah, persembahkanlah itu kepada Tuhan sebagai persembahan yang supaya ibadah kita, ibadah yang kita lakukan ini berkenan kepada Allah yang lalu, yang akan datang. Dosa kesalahan, ampuni Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan, supaya hari-hari ke depan kita bisa memperbaiki kehidupan kita, supaya hari-hari ke depan kita bisa memperbaharui kerohanian kita, semakin setia
tangan Tuhan bersedia memberikan pengampunan kepada kita semua. Ambillah sebuah komitmen, berkomitmenlah kepada Tuhan, supaya setiap ketika kita datang bergereja ada satu motivasi yang tulus, beribadah kepada Tuhan oleh karena cinta, beribadah kepada Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Ambillah sebuah keputusan, komitmen. Tuhan, aku mau perbaiki diri. Aku mau beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan. Aku mau beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Satu kesadaran bahwa sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Berdoa kepada Tuhan. Ambillah suatu komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau beribadah kepada-Mu dengan satu dasar, yaitu karena aku mencintai, karena aku mengasihi Yesus, karena aku membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup. Berdoa kepada Tuhan. Bersama-sama kita mencinta, ku persembahkan hidupku, serahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku, ku berikan hidup padamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Seperti pujian ini Tuhan, ini aku semua milik-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, sungguh-sungguh ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan, hati kami, Engkau ubahkan kami, supaya setiap kami ketika kami beribadah ada ketulusan, ada motivasi yang benar. Ketika kami beribadah ada kerendahan hati, pengakuan bahwa kami ini tidak layak, kami berdosa di hadapan Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini bukan hanya pujian semata Tuhan, tetapi ini merupakan komitmen kami, supaya kami beribadah dengan dasar ketulusan, dengan dasar bahwa kami mengasihi Yesus, kami mencintai Yesus lebih dari apapun juga. Kami beribadah, kami datang membawa hati kami yang hancur, kami membawa hati kami yang tidak layak, supaya Tuhan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami, Firman-Mu menegur kami, Firman-Mu mendidik kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami prinsip tentang ibadah yang berkenan kepada Allah.
Dan biarlah peribadatan kami pada pagi hari ini peribadatan yang berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong, mengajar, mendidik, mengarahkan kami supaya kami menjalani kehidupan ini dengan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan, sehingga setiap kami menjadi kesaksian. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami, sehingga kami selamat sampai di tujuan, berkumpul kembali dengan keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Yesus. Saudaraku, pulang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa dalam satu nama Yesus Kristus. Karena kita memiliki keyakinan yang sama dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.